Yo brother, kali ini gua mau main game City of Gangster nih cuy. Jadi game City of Gangster ini bertemakan tentang gangster, kehidupan gangster lah ya, kehidupan gangster atau mafia di tahun 1920-an. By the way, gua mau ngasih tahu sedikit nih. Di tahun 1920-an, kalau nggak salah ya, alkohol itu ilegal cuy. Jadi banyak sekali orang atau sindikat atau kelompok itu memanfaatkan situasi ini untuk menjual alkohol secara sembunyi-sembunyi. Nah, jadi orang-orang yang menjual itu ya berkelompok gitu, dan akhirnya terciptalah kayak geng atau mafia gitu cuy. Nah, daripada kita berlama-lama, kita langsung aja ya. Oke cuy, di sini kita udah bersama karakter kita, nama dia Matteo Santoro. Jadi dia di sini tuh ceritanya itu imigran dari Italia cuy. Jadi dia berimigrasi atau berpindah atau ngerantau lah ya, kalau bahasa kita ngerantau dari Italia ke Amerika, ke kota Chicago. Nah, dan di sini dia tuh tinggal bersama pamannya cuy, yang namanya Gilbert Santoro. Si Gilbert Santoro ini atau pamannya si Matteo ini, dia itu punya usaha. Nih, usahanya itu usaha ini cuy, usaha resmi ya. Usaha resminya itu grape concentrate, kayaknya ini jus anggur gitu kali. Nah, cuman di sini tentu saja kita tidak akan kerja halal cuy. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi di sini kita bisa langsung aja ke gudang. Nih, gua ngasih tahu dulu ya. Jadi di sini tuh ada berbagai macam bangunan. Nah, kalau misalkan ada bangunan yang berwarna biru ini tuh bangunan milik kita cuy berarti. Nah, dan di sini kita bisa langsung ke gudang. Nah, jadi di sini tuh ada brick wine, hard cider, dan homemade beer. Nah, jadi ketiga ini tuh apa? Ketiga barang ini tuh ini tuh adalah minuman keras cuy. Ceritanya ya, di sininya tuh itu minuman keras gitu, yang bakal menjadi komoditas utama kita gitu, yang bakal menjadi barang utama kita untuk kita jual. Jadi untuk bisnis kita lah. Di sini ada brick wine, hard cider, dan homemade beer. Nah, bagaimana cara kita ngebuat si barang ini, si minuman keras ini? Itu ada caranya cuy. Jadi sini bisa kalian lihat, di sini ada tanda plus. Nah, di sini tuh bisa kita simpulkan ceritanya tuh di bangunan si pamannya si Matteo ini kan, si Gilbert ini kan punya bangunan nih. Dia ini si bangunan itu bangunan belakangnya itu kosong cuy, dan kita itu bisa ngebangun usaha ilegal, yaitu ngebangun ini. Nah, kita bisa membuat minuman keras atau ya minuman brick wine ini itu di bangunan belakangnya ceritanya cuy. Jadi cuman karena di sini kita belum punya duit untuk ngebangun, bisa kalian lihat di sini kita perlu $700 untuk ngebangun ini. Yang pertama bisa kita lakukan itu kita bisa ambil brick wine yang ada di gudang. Nah, terus kita bisa jual cuy. Nah, bagaimana cara jualnya? Cara jualnya itu cukup sulit menurut gua, karena yang si minuman keras ini kan ceritanya ini barang ilegal ya. Jadi kita tuh gak bisa serta-merta jual ke orang. Nah, jadi caranya tuh gini cuy. Nah, bisa kalian lihat di sini ada tanda merah-merah. Nah, tanda merah ini tuh kayak sejenis jasa gitu, favor gitu. Jadi kita itu bisa meminta sesuatu ke dia cuy. Kalau misalkan ada tanda ininya, itu kita bisa mintain bantuan ke dia. Dan ini kita bisa pencet aja ini yang so bought the paper. Nah, di sini itu ada 3 pilihan sih. Jadi si satu paper ini atau satu jasa lah ya kita sebutnya, ini tuh bisa kita pilih cuy. Kita mau dia itu pintain tolong apa, kita mintain tolong dia untuk ini tuh ngenalin kita ke temennya kah, ke orang yang dia kenal gitu, atau ini troublemaker. Jadi troublemaker itu apa? Troublemaker itu kayak sejenis kayak preman setempat gitulah, dan ya di sini kita bisa meminta dia agar memperkenalkan ke kita preman-preman setempat yang ada di daerah sini cuy. Dan di sini itu kita bisa buat dia itu jadi ini cuy, front. Jadi front itu apa? Di sini gue bakal sedikit jelasin. Bisa kalian lihat yang tanda biru, garis biru ini. Nah,
si garis biru ini itu tandanya ini tuh daerah yang kita kuasain cuy, atau corner. Jadi corner itu kayak sejenis apa ya, kayak RT mungkin ya. Ya pokoknya blok lah, blok yang kita kuasain cuy. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melebarkan sayap kita cuy. Kita bisa meluaskan daerah kekuasaan kita dengan cara gimana? Dengan cara ya ini yang tadi gua bilang. Nih, kita bisa bikin dia itu jadi front kita. Jadi di sini nih. Nah, kita bisa bikin dia jadi front kita. Jadi dia bisa lebarin daerah kekuasaan kita lah. Sebenarnya di sini juga dia tuh bisa cuy, apa kayak nerima minuman dari kita ya, menerima barang jualan kita. Cuman di sini dia tuh cuman menerima ini cuy, hard cider sama moonshine. Cuman kita kan lagi bawanya itu ini apa sih, brick wine. Jadi kayaknya enggak deh. Dan di sini juga dia tidak bisa memperkenalkan kita ke pembeli. Di sini sebenarnya ada pilihan lain yang dimana kita itu bisa meminta dia untuk memperkenalkan kita kepada calon pembeli kita cuy. Tapi karena di sini nggak ada pilihannya, jadi kita cari orang lain aja yang bisa melakukan itu. Coba sini bisa deh. Nih di sini dia punya paper. Nah, nih, do you know anyone buying what I got for sale or selling anything I need? Jadi di sini si ini tuh bisa kita mintain bantuan agar diperkenalkan kepada apa ya, jatuhnya tuh kayak pelanggan lah, pelanggan baru kita, agar supaya si barang kita ini terjual. Kita tinggal pencetkan. Nah, di sini ya tepatnya nih orangnya. Bisa kita lihat dan kita langsung datengin aja cuy. Kata orang ini tuh apa ya, cuman hanya bisa menampung dua jenis minuman, yaitu homemade beer dan moonshine. Dan ya seperti yang kalian tahu, gue itu baunya brick wine, jadi belum bisa cuy. Tapi coba kita gunain si vapornya lagi. Nah, ini bisa kita minta dia buat ngenalin ke temennya lagi cuy. Semoga aja yang ini bener ya. Nah, ini apa yang kuning-kuning ini nih, gua ngasih tahu ya. Yang kuning-kuning ini kayak itu yang tadi troublemaker cuy. Jadi kayak preman setempat gitulah. Dan di sini juga gua mau ngasih tahu sistemnya, gue lupa. Nah, jadi si karakter ini itu ada 2 poin, ada action point sama apa ya, yang pokoknya bisa action dulu lah. Nah, kalian lihat di sini tuh ada action point dan movement point coy. Nah, 2 poin ini tuh apa? Jadi kedua poin ini tuh itu yang nentuin langkah kita sama aksi kita gitu loh. Jadi misalkan kita cuma punya 4 langkah nih. Nah, berarti kita cuma bisa ngelangkah 4 kali nih. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita cuma bisa sampai segini cuy. Dan action point itu yang kayak gini nih. Nah, kita menjual ini tuh perlu action point, perlu ngejual, perlu melakukan hal itu tuh kita perlu action point cuy. Nah, tuh yang T-nya 3 jadi 2 kan. Jadi intinya kayak gitulah game ini. Nah, ini di sini nih dia bisa nih beli brick wine kita. Ini kita langsung jual aja ya. Sebenarnya bisa kalian lihat di sini tuh kita bisa tawar menawar cuy. Let's talk about the cost. Kita sebenarnya bisa tawar menawar. Kita bisa ngasih dia diskon atau harga yang lebih murah, atau bahkan kita bisa memahalkan harganya. Cuman karena ini baru kenalan, baru kayak ya awal-awal gitu loh, kita kasih dia harga yang biasa aja cuy. Jangan dimahalin dan jangan dimurahin, karena kita butuh duit dan kita butuh relasi dia. Yang hijau ini ngaruh banget ke depannya cuy. Kalau misalkan kita sering berinteraksi dengan dia, yang hijau-hijau ini itu bakal semakin penuh. Dan nih kalian bisa lihat di sini ada next turn. Jadi next turn ini kayak apa ya, next turn tuh kayak mungkin kayak nge-skip waktu gitulah.
Jadi si action point dan movement point itu bisa nge-reload atau ya reload anjir banget. Bisa ngisi ulang lah ya. Itu dengan cara di next turn cuy. Kalau misalkan udah kosong banget nih kayak gini nih, udah 0 atau ininya 0, itu bisa kita next turn aja cuy. Nah, jadi maju ke ini. Dan yap, di sini ternyata ada preman lokal yang nyenggol kita cuy, ini lihat. Dia tadi habis nyerang kita. Cuman gua ngasih tahu ya, buat main game ini itu sebenarnya perang itu suatu hal yang menurut gue kurang menguntungkan. Karena kenapa? Kalau bisa kalian lihat, ini orang-orang kayak gini aja nih, kayak preman-preman jalanan kayak gini doang gitu. Kita kalian lihat, no, si koneksinya tuh banyak cuy, walaupun cuman preman gitu. Dia tuh masih punya koneksi gitu. Apalagi kalau misalkan ada preman yang punya koneksi ke polisi, wah itu tuh lumayan bahaya cuy. Dan di sini juga gue ngasih tahu, di sini kita bisa bayar polisi cuy. Mana itu nanti gue kasih tahu ya. Di sini kita bisa bayar polisi gitu, agar bisnis kita tuh lebih lancar aja gitu. No, gue kasih tahu tadi ada tanda lope kan. Nah, tanda lope itu kayak apa ya? Tadi kan kita habis dipukul tuh sama dia. Jadi kita tuh perlu istirahat cuy, kita perlu revive gitu. Yang kita tuh perlu, ya perlu, pokoknya perlu di istirahat lah ya. Dan menurut gue istirahat itu benar-benar memakan waktu banget, karena lu lihat action point dan movement point gue langsung kosong cuma gara-gara istirahat doang. Dan itu benar-benar rugi, karena menyita waktu kita ya. Nah, jadi di sini tuh kita tuh bisa ngebayar polisi cuy. Caranya tuh gimana? Caranya tuh gini. Nah, ini di sini. Cuman di sini kita belum ada apa ininya ya, apa? Belum ada opsinya cuy untuk bayar polisi. Kenapa? Karena di sini yang kata gua relasin ini, atau yang hijau tadi yang kata gua penting, relasin kita atau ya kayak relasi lah. Relasi kita itu masih 0, dan kita tuh butuh 5 relasi minimal untuk bisa bayar dia. Kenapa kita gak bisa bayar dia pada saat relasi kita 0? Karena dia nggak tahu cuy sama kita, dia nggak kenal sama kita. Dia itu takutnya kita tuh kayak masih polisi juga dan pura-pura jadi mafia dan mau bayar dia gitu loh. Jadi si polisi ini juga perlu tahu kita itu siapa gitu loh. Kok tiba-tiba mau ngebayar gua katanya. Dan bagaimana cara kita kenalan sama dia? Kita kenalan sama dia itu ya dengan yang tadi kata gue nih, kita bisa gunain yang paper dari orang-orang atau warga sekitar, jasa mereka gitu. Jadi kita bisa minta tolong ke mereka untuk kenalin kita ke polisi ini, dan akhirnya disitulah kita baru bisa bayar dia. Dan nantilah gue kalau misalnya udah punya duit, gue ngelakuin itu ya, kita mau bayar polisi. Cuman karena duit kita sekarang masih kurang, dan ya lu lihat masih kecil buat kita, ya kayaknya kita sekarang untuk ini lagi aja lah, kembali dagang, menjual berbagai macam minuman tadi. Oke cuy, karena di sini kita udah punya cukup uang ya, lihat ada 1000. Jadi kita mau bangun langsung si ininya apa, pembuat ininya cuy, apa, brick wine. Pabrik brick wine nya kita mau langsung buat aja cuy. Jadi kita taruh aja uangnya yang 1000 itu, dan kita pencetin, dan kita langsung buat aja cuy. Nah, udah tahap proses, dan bisa kalian lihat ini bener-bener hoki banget gua. Karena kenapa? Karena si usahanya si pamannya si Matteo ini itu punya usaha ini cuy, grab konsentrat gitu. Dan grab konsentrat itu adalah bahan yang benar-benar kita butuhkan untuk membuat si brick wine. Jadi benar-benar ya beruntung banget kita gitu loh, karena kita nggak perlu beli si grab konsentratnya, karena kita udah ngeproduksi sendiri gitu. Dan di sini kita cuma butuh stoneware crock doang gitulah untuk buat itu. Dan stoneware crocks itu apa? Jadi itu kayak sejenis apa ya, kaleng gitu ya, kaleng atau toples gitu untuk wadahnya gitu cuy. Dan untuk si stoneware crock itu kita bisa beli cuy, kita bisa beli di toko-toko yang ada di sini.
Cuman karena kita tidak tahu, dan ini tuh trik gua ya, agar kita tuh lebih mudah menemukan tempat itu. Jadi kita bisa langsung ini aja jadi cuy, kita klik to setup. Nah kita ini bui research dan kita cari ini yang Stoneware Crocs. Salah. Nah, oh yang ternyata yang jual si ini cuy, dekat rumah kita. Nah, kita bisa langsung beli aja cuy. Oh di sini dia cuma punya 40. Wah kurang cuy. Stoneware Crocs kita kurang ya cuy, bisa kalian lihat. Stoneware Crocs kita kurang. Kita butuhnya 45 dan kita cuma punya 40 coy. Sumpah tuh kurang. Oke, dan bisa kalian lihat di sini daerah kekuasaan gue udah lumayan meluas, karena tadi gue bikin dia jadi front gua. Cuman gue lupa record tadi. Nantilah ya gue mau gue mau ngasih lihat bagaimana cara kita ngebuat front. Tadi gue sumpah gue lupa buat di record gitu loh. Cuma nanti aja lah ya. 1 hour later. Nah oke cuy, karena si produk Brickwen kita ini udah beres, udah mulai produksi dia. Nah sesuai janji gua tadi, gua bakal ngasih tahu kalian bagaimana cara ngebangun front ya. Nah jadi kita cari dulu orang yang punya paper cuy. Nah sebenarnya bagusnya ke sini sih. Kita minta dia ini dulu aja. Oh gak bisa, karena di sekitar sini ada polisi kata gua. Jadi kita tuh nggak bisa berinteraksi cuy. Kita nggak bisa berbisnis sama dia gitu loh, jual beli. Kita juga nggak bisa, pokoknya kalau misalkan kita belum bayar si polisi ini, kita tuh sulit pokoknya. Dan sebelum ngebayar polisi ini tuh ada caranya gitu, dan ini hal yang perlu kalian lihat dulu. Nah misalkan kalian pencet bangunan kalian yang kata gue tadi bertandakan biru itu, kalian pencet yang paling bawah nih yang expand this location. Nah bisa kalian lihat di sini, di si gudang kita ini atau si pabrik kita ini tuh berada di bawah yurisdiksi ini nih cuy, si Benjamin Prediction ya, apapun itulah nama dia. Supaya usaha kita agak lancar yang kata gue tadi, kalau misalkan kita belum bayar dia gitu tuh sulit banget tuh, ngapa-ngapain tuh sulit tuh, gak bisa kita mesti bayar dia. Cuman karena duit kita belum cukup, kita nanti aja dulu kali ya. Sini uang kita ada 800, cuman belum cukup cuy buat bayar dia. Jadi ya nanti aja lah ya. Di sini gua ada misi nih, misi gue tuh nganterin Brickwen ke sini. Nah bisa kalian lihat di sini kita nggak bisa berinteraksi atau berbisnis dengan dia cuy, dengan si Ida Hal Portion ini. Kenapa? Karena bisa kalian lihat di sini ada kayak apa ya, rival kita gitu, kayak saingan kita dari geng lain atau mafia lain, namanya tuh disorokin outfit. Dan si Ida Hal Portion ini bisa kalian lihat nih tanda merah, dia itu berada di bawah kekuasaan si ini cuy. Jadi dia tuh gak bisa berbisnis dengan kita. Nah ini serunya game ini tuh yang kata gua. Jadi kalau misalkan kita ngelebar-lebarin daerah kekuasaan kita, itu makin banyak orang yang bisa berbisnis dengan kita cuy. Dan kalau misalkan kita masuk ke wilayah musuh, itu kita nggak bakal bisa berbisnis dengan dia cuy, karena ya dia juga takut gitu loh. Kalau misalkan dia berbisnis dengan kita yang notabene-nya geng lain yang tidak menguasai daerah sini, si Ida ini takut diapa-apain sama si geng si Sorokin ini cuy. Jadi ya kita hargai keputusan dia aja lah.
Dan yang sesuai janji gue sampai lupa. Tadi gue mau bikin front ya. Sini kita mau bikin front cuy. Pokoknya intinya kita perlu paper ini cuy. Yang merah ini penting banget asli. Nah ini bisa kalian lihat nih. Kalian tinggal pencet yang ini aja nih. To run a front. Dan tentu saja kita perlu ada duit cuy di kantong kita. Nah, oh nggak bisa cuy. Si prank ini ternyata lumayan pengecut dia ya. Jadi dia gak mau. Kayaknya katanya dia tuh gak berani, takut kenapa-napa. Ya sedikit pengecut dia emang. Cuman gak apa-apa cuy, itu hak dia. Oke. Jadi si favornya ini kita gunakan untuk ini aja lah, kenalkan kita ke temennya. Ini kali, cuman cuman takutnya kalau misalkan gue pilih yang ini, itu takutnya daerah sini malah nggak ke tag cuy, nggak keambil gitu. Dan itu ntar jadi jelek banget, jadi kosong. Oh kalau sini bisa si Doris. Nah tuh kata gue. Jadi ini resmi jadi daerah kekuasaan kita, dan di sini kita bisa apa ya, menyuruh dia untuk melebarkan sayapnya lagi. Oh kesini bisa. Nah gitu cuy. Jadi kayak gitu bikin front atau melebarkan kekuasaan gitu ya, atau ya meluaskan daerah kekuasaan kita itu cukup simpel menurut gua. Yang kata gua tadi yang susah itu jualan ininya cuy, jualan minumannya. Kita kalau misalkan punya koneksi yang lumayan ini gitu bakal lebih sulit. Dan di sini bisa kalian lihat tadi gua ada misi ya dari dia, dari si Clara Franklin ini. Misi gua itu ngebangun, pokoknya gua tuh punya daerah kekuasaan sampai 5 corner cuy, sampai 5 blok lah. Dan tadi karena gua udah berhasil nguasain 5 blok, jadi akhirnya gua dikasih hadiah nih sama dia nih. Di sini ada beberapa hadiah. Dan menurut gua ada yang penting, yang paling penting itu ini tuh cuy, sanitary measure. Jadi nah jadi si sanitary measure itu apa? Jadi dia tuh kayak apa ya, kayak ilmu lah, ilmu baru buat kita. Nah ya kita bisa ngebangun ini cuy, steam sanitizer. Steam sanitizer ini kalau nggak salah itu bisa ngeboost produksi kita. Yang tadinya kita cuma bisa produksi 45, itu mungkin bisa 65 atau 75. Pokoknya intinya kayak gitu cuy. Cuman kita butuh manajer. Nah manajer itu, cara kita dapat manajer itu ya dengan ini apa? Dengan cara nge-hire orang. Dan bagaimana cara nge-hire orang? Cara nge-hire orang tuh kayak gini cuy. Gue sih ngasih saran, kita bisa ke sini dulu, crew list, dan kita ke ini with trade atau ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen tahu apa ya, sifat, jadi itu kayak sikap gitu, sikap atau sifat orang yang bagus untuk jadiin manajer itu organize. Jadi di sini kita pilih apa, cari aja nih organize. Nah orang-orang yang punya sifat organize itu bener-bener apa ya, bagus banget cuy. Pokoknya kalau misalkan untuk jadi manajer tuh kita pilih si Oles aja ya. Nah deket juga, kita ke situ, kita langsung ke tempatnya cuy. Kita pencet yang favor yang tadi, dan ini kita I'm looking to hire someone for my crew. Jadi si pekerja ini tuh ceritanya tuh masih keluarga dia juga cuy. Jadi kayak apa ya, ya intinya si orang ini tahu kita butuh karyawan dan dia punya keluarga yang kayaknya lagi nganggur gitu. Dan akhirnya kita bisa nge-hire dia. Kita langsung hire aja ya. Oke, kita udah sewa karyawan. Cuman gue mau ngasih tahu, karyawan itu gak bakal bisa apa ya, gak bakal bisa berjalan kalau misalkan kita nggak punya mobil. Jadi intinya kalau misalkan kita punya karyawan atau punya anak buah lah ya, itu tuh kita harus kasih mobil cuy. Cuman karena di sini kita nggak punya mobil,
Jadi kita bisa tempatin dia untuk jadi manajer, dan emang tujuan kita buat tempatin dia jadi manajer ya. Jadi kita tempatin dia jadi untuk jadi manajer aja. Dan kita balik lagi ke sini. Tugas kita tuh tadi untuk upgrade ini cuy, steam sanitizer. Nah di sini gue mau ngupgrade si pabrik gue, karena gue udah punya duit syaratnya itu udah terpenuhi, uang $300, dan skill yang tadi yang kata gue sanitary measure kita install aja cuy. Nah bisa kalian lihat, cuman emang lumayan gak terlalu ini ya, cuman 49 loh, cuman nambah 4 cuy. Di sini kita juga bisa bikin yang ini, production tracking. Nah production tracking nih kayak sejenis apa ya, produksi ya, itu lumayan cepet cuy. Bisa kalian lihat sebelum kita naikkan si production trackingnya ini waktunya itu kita tuh 7 turn tuh yang ini. Jadi kalau misalnya kita turn sampai 7 kali, ini baru ada cuy, ini baru ke apa ya, menghasilkan lah, baru terhasilkan gitu loh. Cuma kalau misalkan kita upgrade production tracking, oh salah. Salah, ternyata bukan ngurangin produksiannya ya, ternyata malah nambahin si itunya. Sorry cuy. Dan ternyata bisa kalian lihat yang tadinya cuma 45 tuh sekarang jadi 54. Itu menurutnya bagus. Di sini kita lanjut jual brick coin lagi aja, karena duit kita sudah lumayan menipis cuy ya. Kita kembali ngejualin brick coin kita cuy. Berlama-lama kemudian. Nah karena kita udah punya cukup duit, dan menurut gua di kantong kita ada $438, dan menurut gue ini saatnya kita untuk ngebayar polisi, karena kalian bisa lihat teritori gue udah lumayan gede, dan kayaknya bakalan lebih sulit kalau misalkan kita belum CS sama polisi ya guys ya. Jadi kita mau bayar polisi dulu aja lah. Jadi caranya tuh kayak gini, kita lihat ya, ini punya koneksi ke siapa cuy, dan oh si ini punya koneksi ke polisi. Nah kita minta dia kenalin aja nih ke polisinya. Nah kita samperin doi, kita bayar deh. Nah udah. Di sini juga kita bisa minta pistol cuy, atau bisa minta senjata. Kita minta senjata aja. Dan di sini juga kalau misalnya kalian tahu nih, kalian bisa lihat di sini kita bisa apa ya, nyuruh si polisi ini tuh buat nangkep si musuh kita ini nih cuy, yang tadi musuhan sama kita suruh dia aja nih. Nah jadi kita tunggu aja agar si apa ya, si orang-orang ini nih, musuh kita ini itu digerebek sama polisi cuy. Nice. Nah itu keuntungan kita ngebayar polisi tuh. Yang pertama kita dapat keamanan, dan yang kedua tuh kita bisa bikin polisi itu buat nyerang geng lain gitu. The next day. Oke cuy, karena di sini kita udah punya senjata, lihat masing-masing dari orang kita udah megang senjata satu-satu. Ini saat yang tepat menurut gua untuk nyingkirin salah satu rival kita cuy, karena itu udah benar-benar apa ya, lumayan mengganggu sih menurut gua. Lihat lumayan nabrak-nabrak cuy wilayah dia. Daripada kita yang disingkirin, mending kita buset, gak meninggal cok. Buset, belum meninggal cok.
sikat yang satunya lagi coy. Okay. Ujungnya. Nah ini dia cuy, tujuan kita ngebunuh 2 orang tadi akhirnya tercapai dan kita bisa membubarkan geng ini cuy. No, the words kick out determined by rival gangland complete. Oke, karena kita tadi udah nyingkirin rival kita cuy, jadi kita bisa berbisnis dengan secara agak leluasa ya. Nah, karena kita udah punya karyawan di sini, sebenarnya gue bisa punya 5, cuman kayaknya belum dulu deh, ntar dulu. Jadi di sini kita bisa autopilot cuy, jadi si kuenya ini bisa dijual, bisa dibantu dijualkan oleh si ini cuy, si Lucille Isaacson. Caranya gimana? Caranya tuh gini, ini kita ganti mobilnya ke pick up karena mobil pick up tuh lebih besar bagasinya dan muatannya gitu loh. Pistolnya kayaknya kita taruh aja ya. Nah jadi kan pencet yang ini, misalkan kita storage pick up, break wine, ngambil di sini, terus salary source, break wine, sini, di sini, sini, sini. Nah setelah kita menjual ini, kita usahakan dia untuk nge-repair si mobilnya cuy, agar tidak ini apa, agar tidak rusak ntar mobilnya. Kita langsung repair, pilih yang ini, repair recycle. Nah dan setelah itu kita suruh dia untuk storage drop off uangnya di sini, di tempat yang tadi dia ngejual itu. Nah udah, dan di sini kita masukin aja si ini. Nah, sebenarnya kita juga bisa cuy bikin karyawan kita itu untuk ini apa, ngumpulin stoneware crocs cuy. Cuman karena karyawan kita baru 3, itu belum bisa ya. Cuman di sini gue mau kayaknya mau nge-hire karyawan lagi deh. Coba. Ini apa nih? Buset. Kita dikasih ini cuy, gedung gratis karena tadi kita udah ngebantu dia ngelunasin hutangnya. Jadi kita dikasih ini cuy, bangunan gratis. Dan menurut gue ini lumayan sih untuk kita bikin apa, usaha baru tadi. Cuman sebenarnya gue juga udah punya, gue udah punya 4 cuy bangunan. Cuman ke 4-4-nya ini 3 ya, 3 maksudnya 3 yang belum terkontrol, yang belum gue jadiin pabrik minuman gitu loh. Jadi di sini kayaknya kita bakal fokus buat buat pabrik-pabriknya dulu karena kita udah punya 3 bangunan. Cuman karena bikin pabrik-pabrik itu lumayan membosankan kata gua, kayaknya mau gua skip cuy.